Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurhadini Rahmi dengan NIM D1A022079. Sebelumnya yang saya hormati yaitu Ibu Insinyur Dr. Ira Wahyuni MP sebagai dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar manajemen. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kepemimpinan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 4. Yang pertama ada Wika Ningsi dengan NIM D1A022073, Aditya Ellen dengan NIM D1A022075, Nurhadini Rahmi, saya sendiri dengan NIM D1A022079, Raka Radiagati dengan NIM D1A022086, dan Fatonah Muflikah Fajrin D1A022087. Yang pertama ada pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks di mana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi, misi, dan tugas atau objektif-objektif yang dengan itu membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Yang kedua yaitu teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan sendiri dibagi menjadi 5, yaitu teori sifat. Seseorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki sifat yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Titik tolak teori, keberhasilan seseorang pemimpin ditentukan oleh sifat kepribadian baik secara fisik maupun psikologis. Keefektifan pemimpin ditentukan oleh sifat, perangai atau ciri kepribadian yang bukan saja bersumber dari bakat, tapi dari pengalaman dan hasil belajar. Yang kedua, teori Gradman. Kepemimpinan merupakan bakat atau bawaan sejak seseorang lahir. Benis dan Nanus menjelaskan bahwa teori ini berasumsi pemimpin dilahirkan bukan diciptakan. Kekuasaan berada pada sejumlah orang tertentu yang melalui proses pewarisan memiliki kemampuan memimpin atau karena keberuntungan memiliki bakat untuk menempati posisi sebagai pemimpin. Yang ketiga, teori Big Bang. Suatu peristiwa besar menciptakan seseorang menjadi pemimpin, mengintegrasikan antara situasi dan pengikut. Situasi merupakan peristiwa besar seperti revolusi, kekacauan, pemberontakan, reformasi. Pengikut adalah orang yang mengokohkan seseorang dan bersedia patuh dan taat. Keempat yaitu teori tingkah laku. Keberhasilan seseorang pemimpin sangat tergantung pada perilakunya. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, gaya atau perilaku kepemimpinan tampak dari cara melakukan pengambilan keputusan, cara memerintah, cara memberi tugas, cara berkomunikasi, cara mendorong semangat bawahan, cara memimpin dan mengarahkan, cara menegakkan kedisiplinan, cara memimpin rapat, cara menegur dan memberikan sanksi. Kelima yaitu teori personal situasional. Kepemimpinan dihasilkan dari rangkaian 3 faktor, yaitu sifat kepribadian pemimpin, sifat dasar kelompok dan anggotanya, serta peristiwa yang diharapkan kepada kelompok. Resistensi atas teori kepemimpinan yang telah diuraikan sebelumnya memperlakukan asas-asas umum untuk semua situasi. Hal ini tidak mungkin setiap organisasi hanya dipimpin dengan gaya kepemimpinan tunggal untuk segala situasi, terutama apabila organisasi terus berkembang atau jumlah anggotanya semakin besar. Fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan yaitu bertujuan untuk mengarahkan perilaku, memfasilitasi kerjasama, dan memastikan kinerja yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Macam-macam dari fungsi kepemimpinan antara lain yang pertama yaitu perencanaan. Seorang pemimpin harus mampu merencanakan langkah-langkah strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini melibatkan pengambilan keputusan mengenai tujuan jangka pendek dan jangka panjang, alokasi sumber daya, dan pengembangan rencana kerja. Selanjutnya yang kedua, fungsi dari kepemimpinan adalah pengorganisasian. Seorang pemimpin harus mampu mengatur dan mengorganisir sumber daya manusia dan non-manusia dalam organisasi. Ini termasuk penentuan struktur organisasi, pengembangan tugas, dan pengaturan aliran kerja. Ketiga, fungsi dari kepemimpinan adalah pengarahan. Pemimpin memiliki peran penting dalam mengarahkan dan mempengaruhi perilaku individu atau kelompok dalam organisasi. Ini melibatkan memberikan arahan, menetapkan harapan kinerja, dan memastikan pemahaman yang jelas mengenai tujuan dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu koordinasi. Seorang pemimpin harus mampu mengkoordinasi berbagai kegiatan dan upaya dalam organisasi. Hal ini melibatkan
memastikan bahwa semua bahan organisasi bekerja secara sinergis dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu pengendalian. Pemimpin perlu melaksanakan fungsi pengendalian yang memastikan bahwa kinerja organisasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini melibatkan pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan kepemimpinan. Yang pertama yaitu mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kedua meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga membangun dan mengelola tim yang efektif. Yang keempat meningkatkan kualitas kepemimpinan. Yang kelima mengembangkan karyawan. Kemudian membangun dan memelihara hubungan yang baik. Dan yang terakhir mengelola perubahan. Kemudian untuk sifat kepemimpinan yang pertama yaitu integritas. Yang kedua pengetahuan. Yang ketiga keberanian. Kemudian inisiatif, keadilan, dapat dipercaya, sikap tidak mementingkan diri sendiri, dan kebijaksanaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan gaya otokratis. Kepemimpinan dengan gaya otokratis atau otorier adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin memiliki kuasa penuh dalam mengambil keputusan dan mengontrol anggota tim tanpa banyak partisipasi atau keterlibatan mereka. Dalam kepemimpinan otokratis, pemimpin memiliki otoritas mutlak dan mengharapkan kepatuhan dari pengikutnya. Yang kedua, ada kepemimpinan gaya demokratis. Kepemimpinan dengan gaya demokratis adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan, mendorong partisipasi, serta memberikan ruang bagi pendapat dan kontribusi dari anggota tim. Pemimpin demokrasi mempromosikan kerjasama, keterlibatan, dan transpirasi dalam anggota tim. Yang ketiga adalah kepemimpinan gaya bebas. Kepemimpinan gaya bebas adalah gaya di mana pemimpin memberikan kebebasan dan otonomi yang tinggi kepada anggota tim dalam mengambil keputusan dan menjalankan tugas-tugas mereka. Dalam kepemimpinan gaya bebas, pemimpin cenderung tidak campur tangan secara aktif dalam aktivitas sehari-hari tim, melainkan memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk mengatur diri mereka sendiri.